Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala masih berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah yang dilanjutkan dengan kita bersama-sama membaca Al-Quran, tilawah Quran, dan kemudian kita lanjutkan dengan kajian fikih muamalah ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya, kepada semua umatnya yang istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kajian kita satu minggu yang lalu, malam Selasa minggu kemarin, kita sampai pada al-maddatu tsalitsatu, materi yang ketiga tentang fi hukmil khiyari fil bai'i, tentang hukum khiyar dalam transaksi jual beli. Khiyar artinya pilihan bagi seseorang ketika melakukan transaksi jual beli antara apakah akan meneruskan jual belinya ataukah akan membatalkannya. Nah, kesempatan seseorang untuk menentukan pilihan apakah akan melanjutkan jual belinya pada transaksi yang sedang dilakukan ataukah akan memutuskannya atau akan membatalkannya, maka inilah yang dimaksud dengan khiyar. Seseorang memiliki keleluasaan memilih apakah akan membatalkannya atau akan meneruskannya. Ini kemarin sudah kita bahas. Kemudian para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali al-maddatur rabi'atu, maddah yang keempat, materi yang keempat, fi bayani adwa'in minal buyu'il mamnu'ati, penjelasan tentang anwa, tentang macam-macam, minal buyu'i, dari transaksi jual beli, mamnu'ati, yang terlarang atau yang dilarang. Artinya pada materi yang keempat ini, materi ini atau subbab ini menjelaskan tentang macam-macam atau ragam, ya, tentang jual beli yang dilarang. Ada beberapa ragam, beberapa macam bentuk transaksi yang tidak diperbolehkan. Beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, beliau mengatakan, mana ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anwa'an minal bai'i lima fiha minal gharari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang. Artinya bab ataupun penjelasan berikut ini memang perkara yang sudah dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang anwa'an,
berbagai macam atau beragam, minal bai'i dari transaksi jual beli, lima fiha minal ghorori dikarenakan pada macam-macam transaksi yang dilarang itu minal ghorori ada ghorornya. Ini kaidah pertama. Karena apa? Karena ghoror. Rasulullah SAW telah melarang beberapa macam model transaksi jual beli dikarenakan dilarangnya itu fiha minal ghoror, karena di dalamnya ada ghoror. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, ghoror itu apa? Kalau kita buka di dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, Mu'jamul Wasit, ghoror itu secara bahasa artinya adalah al-khotru. Ya, al-khotru itu bahasa Indonesianya maknanya adalah pertaruhan, spekulasi. Ya, spekulasi, ada sesuatu yang tidak jelas, masih spekulasi, belum terang benderang, jual beli yang belum ada kepastian, jual beli yang belum ada kejelasan. Ini menurut kalau kita buka dalam Mu'jam Al-Wasit. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah belum mengatakan bahwa ghoror itu adalah transaksi jual beli al-majhul al-aqibah, jual beli yang pada akhirnya atau hasilnya tidak jelas. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Jadi ulama mengatakan ghoror itu adalah sebuah transaksi jual beli yang hasil akhirnya tidak cetok, tidak jelas. Ya. Jadi tidak ada kejelasan. Bahasa bakunya kita adalah samar-samar. Jual beli yang pada akhirnya itu masih samar, masih belum jelas. Sedangkan menurutnya Syekh Nasir As-Sa'di di dalam Bahjatul Qulubul Abror, dalam kitab beliau mengatakan bahwa yang dinamakan atau yang dimaksud ghoror itu adalah al-mukhattarah atau disebut juga al-jahalah. Al-mukhattarah itu sama seperti pertaruhan, spekulasi. Bisa dikatakan seperti perjudian karena spekulasi. Atau juga masuk pada ghoror ini adalah al-jahalah. Al-jahalah itu sesuatu yang belum jelas, ketidakjelasan, tidak cetok, tidak jelas. Contoh misalnya kalau kita lihat di jalan-jalan itu sering ada pamflet, ada pamflet. Anda ingin tambah tinggi? Datang kepada kami. Dalam waktu 7 hari tinggi badan Anda akan bertambah 6 sampai 10 cm. Nah, ini kan menarik. Tapi hasil akhirnya tidak cetok. Apakah memang bisa atau tidak? Itu jahalah namanya. Jahalah itu tipu-tipu. Ada sesuatu yang dibodohi. Bahasa kita itu transaksi. Pada transaksi itu ada yang dikibuli. Dikibuli itu dibodohi, sesuatu yang memang tidak jelas. Nah, dari perkataan Ibnu Taimiyah, Syekh Nasir Sa'di, kemudian di dalam Mu'jamul Wasit ini dikatakan bahwa ghoror yang dimaksud dengan jual beli ghoror itu adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Ghoror. Jadi jual beli yang mengandung ketidakjelasan, kemudian ketidakpastian, spekulasi, bahkan hampir dikatakan seperti perjudian. Sehingga para jamaah rahimakumullah, karena alasan seperti ini, karena pada transaksi ini ada ketidakjelasan, kemudian ada ketidakpastian, ada hasil akhir yang tidak jelas, maka Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Buyu' bab butlanul bai' al-khassah wa fihi al-gharar, dikatakan di situ dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il khassati wa an bai'il gharari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli khassah dan jual beli gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar, kata Abu Hurairah dalam hadis Muslim. Beliau melarang jual beli gharar. Jual beli karena pada jual beli itu atau transaksi yang padanya ada ketidakjelasan, ada ketidakpastian. Dan dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Karena ada apa? Karena ada ketidakjelasan.
ketidakjelasan, ada ketidakpastian, ada semacam seperti perjudian, ada pertaruhan, hasil akhirnya belum jelas. Beda seperti seseorang ya datang ke satu tempat, kemudian di situ hendak membeli misalnya sepeda motor misalnya, uangnya ia bawa, sepeda motornya ada di hadapannya, harganya jelas, barang yang akan dibeli jelas, bisa diserah terimakan, maka ini ada kepastian pada hasil akhirnya. Kepastiannya apa? Ia menyerahkan sejumlah uang, uangnya jelas nominal sekian, barangnya jelas yang akan bisa dibawa ke rumah. Gharar itu ada ketidakjelasan pada transaksi tersebut. Maka gharar ini ya terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-188 Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Kata Allah, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Janganlah salah seorang di antara kalian memakan harta sebagian yang lain bil batil dengan cara yang batil. Di antaranya adalah ada ketidakjelasan pada transaksi yang dilakukan. Karena ada ketidakjelasan, hasil akhir transaksi itu tidak jelas. Tidak jelas inilah yang dimaksud dengan gharar, ada samar-samar. Maka beliau ya pengarang kitab Minhajul Muslim ini mengatakan Rasulullah SAW telah melarang anwa'an minal bai', beberapa macam model transaksi jual beli. Dilarangnya itu karena lima fiha minal gharar, disebabkan padanya ada ketidakjelasan, ada kesamaran. Muaddi ila akli amwalin nasi bil batil, yang karena ketidakjelasan ini, ketidakpastian ini bisa mengarah kepada apa? Kepada memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ini gharar. Kemudian wal ghisyu ya, dan Rasulullah SAW melarang beberapa model transaksi jual beli. Dilarangnya di samping karena ada gharar juga ada al-ghish ya. Ghish ini kalau kita buka ya di dalam misalnya dalam kitab Adz-Dzahirah lil Qarafi, beliau mengatakan ghish itu adalah katmu kulli ma law alimahul mubta karaha. Ghish itu adalah model dalam transaksi jual beli di mana penjual menyembunyikan sesuatu pada barang yang dijualnya yang tidak diketahui oleh pembelinya. Itu ghish namanya. Jadi ghish itu apa? Penjual ya menyembunyikan sesuatu pada barang yang dijualnya. Ada barang dijual, tapi pada bagian tertentu pada barang yang dijual itu ada sesuatu yang disembunyikannya. Dan itu tidak diketahui oleh penjual, oleh pembeli, yang ketika pembeli itu mengetahuinya, maka ia tidak suka pada cacat yang disembunyikan penjual tersebut. Bahasa mudahnya apa? Ghish itu curang, ya, curang. Karena menyembunyikan sesuatu, ya. Seperti misalnya ada barang yang sebenarnya barang itu tidak bagus. Ada seorang menjual apa? Sepeda motor misalnya. Penjual ini tahu bahwa sepeda motor ini ya ada padanya sesuatu yang tidak beres. Misalnya apa? Misalnya kalau jalan sampai 30 km tanpa berhenti, maka mesinnya akan mati misalnya. Dan ini disembunyikan oleh penjual. Penjual tahu, ya ini dengan syarat penjual tahu. Penjual tahu ada sesuatu pada barang itu, kemudian ia sembunyikan, yang seandainya sesuatu yang disembunyikan itu diketahui oleh pembeli, maka sebenarnya ia enggan untuk membelinya. Ini namanya ghish. Nah, Rasulullah SAW telah melarang beberapa model ya jual beli. Dilarangnya karena apa? Satu, bisa jadi karena ada unsur gharar, ada ketidakjelasan, ada jahalah, ya, ada ketidakpastian. Atau melarang model transaksi jual beli disebabkan padanya ada kecurangan. Al-mufdi ila itharatil ahqadi,
yang kecurangan ini bisa berdampak ya kepada akhwat, ya, berdampak pada sifat atau sikap dendam. Wan niza, dan bisa berakibat pada perselisihan karena curang. Kalau curang itu ya, kalau diketahui pasti akan berakibat apa? Bisa jadi satu, dendam. Ya, saya membeli barang pada fulan, ternyata disembunyikan cacatnya. Dia tahu, maka akan muncul apa? Akan muncul dendam. Atau akan muncul wan niza, akan muncul perselisihan. Bahkan wal khusumat, bahkan akan terjadi pertengkaran. Dan itu sudah sering terjadi. Terjadi pertengkaran bainal muslimina, di antara kaum muslimin, disebabkan transaksi jual beli itu ada ghorornya atau ada ghishnya. Ghoror adalah ketidakpastian, ketidakjelasan. Ghish itu adanya kecurangan pada transaksi jual beli. Min dzalika, ya. Nah, di antaranya kalau ghish ini kecurangan. Dan kecurangan ini sesuatu yang memang dilarang ya di dalam Islam. Curang itu bisa terjadi pada apapun. Misalnya ya, berlaku tidak jujur, kemudian ada sesuatu yang disembunyikan di belakangnya dan seterusnya. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, ma min abdin yastar'iyahullahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghassun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah. Ini hadis ini bersifat umum. Rasulullah mengatakan, ma min abdin, tidaklah ada seorang hamba, yastar'iyahullahu ra'iyatan, tidaklah seorang hamba yang Allah Ta'ala takdirkan dia menjadi pemimpin bagi rakyatnya. Ini hadis umum ya. Tidaklah ada seorang hamba yang Allah takdirkan dia menjadi ra'iyah, menjadi pemimpin bagi kaumnya, yamutu, sampai dia mati, wa huwa yamutu wa huwa ghassun li ra'iyati. Ketika dia memimpin sampai dia meninggalnya, dia dalam keadaan berbuat ghish, berbuat curang, tidak jujur pada siapa yang dipimpinnya, illa harramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan baginya surga. Maka hati-hati dengan amanat apa? Dengan amanat kepemimpinan apapun. Amanat kepemimpinan itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Jadi sifat curang ini bisa terjadi pada siapa saja. Yang lazimnya biasanya kepada pihak yang memiliki kekuasaan, pada barang ketika transaksi, pada kepemimpinan dalam sebuah tatanan kehidupan masyarakat. Maka sikap curang ini akan dipertanggungjawabkan nanti sampai seseorang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini curang. Wa min dzalika, ya, di antara perkara-perkara ataupun transaksi yang ada ghurornya dan ada curangnya, bentuk-bentuk transaksi yang tidak diperbolehkan itu, di antara pertama adalah bai'us sil'ati qabla qabdaha, menjual suatu barang qabla qabdaha, sebelum ia menerima barang yang akan dijualnya. Ini kaidah ini. Menjual satu barang yang ia jual pada seseorang dalam keadaan barang itu belum diterima, belum dikuasai olehnya, ya, belum dikuasai olehnya. Di sini disebutkan begini, la yajuzu lil muslimi, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim, ayyastariyasil atan, di mana dia membeli sebuah barang. Tidak boleh bagi seorang muslim di mana dia membeli suatu barang, summa yabi'aha, kemudian dia menjual barang yang dibelinya qabla qabdaha, sebelum dia menerima barang itu, mimman ishtaraha minhu, dari orang yang dibelinya. Saya ulangi, ini agak putar-putar, tapi tidak putar-putar ya. Seperti putar-putar tapi tidak putar-putar. Jadi begini, beliau mengatakan tidak boleh seorang muslim itu membeli suatu barang, ya. Saya membeli satu barang apa? Namanya barang A. Saya membeli suatu barang, kemudian saya menjual kembali barang yang saya beli itu
sebelum barang itu diterimakan oleh penjual barang itu kepada saya. Bisa difahami? Saya ulangi ya, karena ini kalau gagal paham nanti jadi salah memahaminya. Tidak boleh seorang muslim itu membeli suatu barang. Saya beli barang pada si A ya. Kemudian barang itu saya jual kepada si B. Dalam kondisi barang itu belum saya terima dari orang yang menjual barang itu. Menjual barang yang belum diterimakan oleh penjual pertama, padahal sudah dijual pada orang yang kedua. Yang seperti ini kata beliau tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Contoh konkretnya begini, contoh konkret misalnya, yang mudah saja, yang mudah. Saya membeli sepeda motor dengan merek tertentu, ya, merek tertentu. Saya tidak akan menyebut merek, ya, nanti dikira ada sesuatu tendensi. Ya. Saya membeli sepeda motor. Mereknya apa? Mereknya sepeda motor, mereknya kacamata, misalnya. Sulit ya. Sepeda motor mereknya A. Saya beli, berapa harganya? 20 juta. Saya transaksi, ya, ke dealer misalnya. Berapa harganya? 20 juta. Ternyata barang itu oleh dealernya karena barangnya kosong, maka saya ya dijanjeni bahwa barang itu akan diterimakan ke saya setelah 1 bulan karena harus inden misalnya. Saya beli motor ini, berapa harganya? 20 juta. Baik. Tapi ini barangnya belum ada. Nah, terus bagaimana? Ya Anda bayar dulu 20 juta. Kalau Anda mau bayar, nanti barang ini ada awal bulan, padahal saya belinya di akhir bulan. Janjinya berapa? 1 bulan. Saya sudah menyerahkan uang. 1 bulan berikutnya barang akan diterimakan kepada saya. Selesai. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, ternyata saya melihat brosur ada kendaraan lain yang lebih menarik. Wah, ini lebih menarik ini. Sementara saya sudah kadung melakukan transaksi motornya motor A. Karena saya tergiur dengan brosur yang lain, maka akhirnya saya apa? Wah, ini saya lebih tertarik barang ini. Kemudian bagaimana? Kemudian yang saya lakukan apa? Barang yang sudah saya beli di dealer sepeda motor A itu saya jual kepada si B. Dalam kondisi barang itu belum diterimakan kepada saya. Barang itu belum diterimakan kepada saya, lalu saya jual kepada B. Padahal barang itu belum diterimakan kepada saya. Saya jual beli pada B, jadi B membeli motor A tadi dengan harga 20 juta, kemudian mengganti uang pada saya, sementara transaksi saya kepada dealer itu masih tetap. Hanya nanti barang itu diterimakan kepada saya, lalu diantarkan kepada B. Ini yang dimaksud dengan jual beli barang sebelum diterimakan barang itu. Bagaimana pandangan para ulama terkait tentang ini? Hal yang seperti ini, ya, kata pengarang kitab ini, beliau mengatakan tidak boleh. Kenapa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi mengatakan, "Idzastaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu." Rasulullah mengatakan, idza ishtaraita syai'an, jika kamu membeli suatu barang, ya, jika kamu membeli suatu barang, fala tabi'hu, maka jangan kamu jual barang itu, hatta taqbidahu, hingga kamu menerima barang yang kamu beli lalu kamu jual itu. Nabi mengatakan, saya ulangi, kalau kamu membeli suatu barang, maka kamu jangan menjualnya sebelum barang itu kamu terima. Ya, saya membeli satu barang. Sebelum barang itu sampai ke tangan saya, maka saya tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain. Kenapa? Karena ada ketidakpastian barang itu seperti apa dan bagaimana. Kemudian, ya, wa qaulihi, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man nibta'a ta'aman fala yabi'ahu hatta yastawfiyahu. Rasulullah mengatakan,
barang siapa yang menjual makanan atau membeli makanan sama, fala yabi'hu, maka janganlah ia menjual makanan itu hatta yastaufiyahu, hingga makanan itu kamu terima. Kalau kamu membeli makanan, saya membeli bahan makanan, makanan atau bahan makanan, saya beli roti, saya beli nasi, atau beras barangkali, maka jangan kamu jual makanan itu kepada orang lain sebelum makanan itu kamu terima. Kenapa? Karena masih ada ketidakjelasan. Kemudian kalau Ibnu Abbas mengatakan, wala ahsibu kulla syai'in illa mithluh. Kalau hadis yang pertama ini hadis secara umum. Hadis pertama ini mengatakan, siapa yang apabila kamu membeli sesuatu, maka jangan kamu jual apa yang kamu beli itu sebelum kamu menerimanya. Ini berarti semua barang. Hadis yang kedua, siapa yang membeli suatu makanan, maka jangan kamu jual makanan itu hingga kamu menerimanya. Hadis pertama umum semua barang. Hadis kedua khusus pada makanan. Ibnu Abbas beliau mengatakan wala ahsibu kulla syai'in illa mithluh. Menurut saya kata Ibnu Abbas, aku kira bahwa segala sesuatu selain makanan berarti sama dengan makanan. Pokoknya suatu barang. Sekalipun begini, misalnya rahimakumullah, kalau kita lihat misalnya Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan bahwa larangan membeli barang lalu barang itu dijual sebelum ia terima, larangan ini khusus pada jual beli makanan. Adapun pada selain makanan, hal itu diperbolehkan. Ini menurut Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik membatasi ini hanya pada makanan. Kenapa? Berdasarkan satu hadis, yang tadi hadis yang pertama, hadis yang kedua, manibata atau aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Siapa yang membeli suatu makanan, kemudian makanan itu belum ia terima, maka jangan dijual kepada orang lain. Sehingga dalam mazhab Imam Malik, menurut Imam Malik, bahwa jual beli yang dilarang untuk menjual kembali barang yang dibelinya sebelum diterima khusus pada makanan. Hampir sama dengan pendapat Imam Malik ini Imam Ahmad, bahwa itu terjadi pada makanan. Dan kalau itu bukan pada makanan maka diperbolehkan. Ini menurut pendapat Imam Malik. Saya beli sarung. Sarung apa? Sarungnya misalnya sarung merek tertentu, sarung mereknya Gajah Berdiri misalnya, Berapa sarung saya beli? Saya beli 10 biji. Harganya berapa? Satu bijinya harganya 100.000. 10 biji berarti berapa? 1 juta. Kemudian barang itu belum diserahkan kepada saya, karena penjual barang menjanjikan barang itu ada dalam waktu 1 minggu. Baru 3 hari saya berpikir ulang, wah saya tidak suka kalau sarung kok mereknya Gajah Berdiri. Saya senangnya sarung itu mereknya Gajah Bersandar misalnya kan. Saya tidak suka yang Gajah Berdiri, saya suka Gajah Bersandar. Kemudian apa? Saya jual sarung itu, sarung merek Gajah Berdiri itu, saya jual kepada si A karena saya ingin merek yang Gajah Bersandar. Ini menurut Imam Malik boleh, karena bukan pada makanan. Hanya saja pendapat ini lemah dan tidak rajih. Karena kalau kita lihat seperti pendapat para ulama yang lain, menghukumi seperti Ibnu Abbas dan ulama yang lain, ini berpandangan yang dilakukan atau pendapat Imam Malik ini khusus pada makanan dan boleh pada selain makanan, ini pendapatnya lemah menurut ulama yang lain. Imam Syafi'i beliau mengatakan bahwa membeli barang lalu barang itu dijual pada orang lain sebelum barang itu diterima, hukumnya tidak boleh secara mutlak, baik itu berupa makanan atau selain makanan. Baik itu makanan atau selain makanan, seseorang membeli suatu barang, kemudian barang itu dijual pada orang lain sebelum barang itu diterima, apapun barangnya, menurut Imam Syafi'i itu tidak diperbolehkan. Alasannya apa? Alasannya adalah
Karena pada unsur belum terjaminnya barang itu. Kenapa? Barang itu belum diterima. Jadi kalau Imam Syafi'i tidak melihat pada barangnya apa, tetapi lebih pada karena ada ketidakjelasan pada barang yang akan ia jual kepada orang lain, ya, pada orang lain, sekalipun dia sudah melakukan transaksi itu pada orang lain. Imam Syafi'i menitik beratkan, ya, larangan ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, la yahillul bai'u wala salafu wala ribhu malam yudman wala yabi' ma laysa indah. Tidak halal jual beli bersama pesan, tidak pula laba sesuatu yang belum bisa dijamin, serta tiada pula jual beli barang yang belum ada di sisimu. Ini argumennya Imam Syafi'i. Demikian juga ada hadis yang lain, ya, beliau mengambil alasan apa tidak bolehnya itu karena barang yang akan ia jual pada orang lain itu belum bisa dijamin apakah barangnya ada ataukah barangnya itu masih dalam tempo waktu yang tertunda karena belum ada jaminan. Dalam hadis yang lain yang dijadikan pijakan hukum oleh Imam Syafi'i, ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, ada seorang sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, inni ashtari buyu'an fama yahillu li minha wa ma yahrum. Ya Rasulullah, kalau saya membeli suatu barang, maka bolehkah, halalkah bagiku mengambil keuntungannya? Ini ada seorang bertanya begitu, ya Nabi, saya membeli suatu barang, bolehkah saya mengambil keuntungan dari barang yang saya beli itu atau tidak boleh? Qala, Nabi mengatakan, ya ibna ahi, wahai anak saudaraku, idza ishtaraita bai'an, kalau kamu membeli sesuatu, fala tabi'hu hatta tabbidahu, kalau kamu membeli sesuatu, maka janganlah sesuatu itu kamu jual sebelum barang itu kamu terima. Ya, beliau mengatakan begitu, kalau kamu membeli suatu barang, maka jangan kamu jual barang itu pada orang lain sebelum barang itu kamu terima. Ini yang dijadikan alasan oleh Imam Syafi'i bahwa menjual barang sebelum ia terima barang itu, maka itu tidak diperbolehkan. Adapun Imam Abu Hanifah, beliau memerinci, ya, barang tersebut. Kata beliau, kalau barang itu adalah barang al-mangkulat, barang yang bisa dipindah tangankan, ya, kalau barang itu barang yang bisa dipindah tangankan, bisa diserah terimakan, maka tidak boleh kamu membeli suatu barang, lalu barang itu dijual kepada pihak lain sebelum barang itu kamu terima, kalau barang itu barang yang bisa dipindah tangankan. Dipindah tangankan itu ya ada, misalnya ada barang, ada sepeda motor atau barang yang lain. Adapun balanya ekor kata beliau, adapun barang yang tidak bisa dipindah tangankan, ya, tidak bisa dipindah tempatkan, seperti misalnya ada kebun, ya, tanah atau pohon, tidak mungkin orang membeli kebunnya dipindah tangankan. Kalau menurut pandangan Imam Abu Hanifah, kalau barang itu tidak bisa dipindah tangankan, kalau tidak bisa dipindah tangankan, maka boleh saya membeli satu barang kebun misalnya, dan barang itu tidak bisa dipindah tangankan, lalu kemudian sebelum barang itu dipindah tangankan ke saya memang tidak bisa dipindah tangankan, maka boleh dijual kepada pihak lain. Nah, karena itulah, ya, kalau kita lihat contoh yang tadi, saya membeli sepeda motor, ya, dengan merek tertentu, sebelum barang itu sampai ke tangan saya, maka tidak boleh barang itu saya jual kepada orang lain. Kenapa? Karena masih ada ketidakjelasan pada barang yang akan saya terima. Ini yang pertama, dalam Minhajul Muslim ini Syekh Abu Bakar Syafi'i Al-Azhari mengatakan demikian. Kemudian yang kedua yang termasuk dilarang adalah bai'ul muslimi alal muslimi. Tidak boleh menjual barang orang lain atas barang yang telah dibeli atau dijual belikan oleh orang lain. Tidak boleh, ya, tidak boleh menjual suatu barang sementara barang itu sudah ada pada transaksi orang lain. Beliau memberikan satu misal begini, la yajuzu lil muslimi
tidak boleh seorang muslim ayyastariya, membeli barang, ahuhul muslimu bid'atan. Tidak boleh seorang muslim, ya, tidak boleh seorang muslim membeli atau menjual barang yang orang muslim sudah melakukan transaksi yang serupa bid'atan dengan suatu barang, misalnya bikhamsati mathalan, dengan harga 5.000 misalnya, fayaqul, kemudian mengatakan raddaha ila sahibaha, kamu kembalikan barang itu kepada pembelinya. Wa anna abi'aha laka bi arba'atin, karena aku akan menjual barang yang serupa dengan harga 4.000. Tidak boleh, ya, tidak boleh menjual barang kepada seseorang sementara seseorang telah melakukan transaksi barang yang serupa kepada orang lain. Dan ini biasa terjadi. Ada seseorang membeli sepeda motor dengan satu merek tertentu, harganya 10 juta. A beli kepada B. Kemudian kita tahu, ya, bahwa ini beli kepada B dan harganya agak mahal. Kemudian kita tawarkan pada A itu dan mengatakan apa? Barang kamu terlalu mahal. Kalau saya jual barang yang seperti itu, saya bisa menjual kepada kamu seharga berapa? 9 juta. Dia membeli barang itu kepada B, harganya 10 juta. Kemudian saya katakan, kalau kamu membeli barang itu pada saya bisa menjual barang itu dengan harga 9 juta. Kalau kamu mau, kamu kembalikan barang yang sudah kamu beli dengan harga 10 juta itu, maka aku akan menjual kepada kamu dengan harga barang yang sama dengan harga 9 juta. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Wadzalika liqaulihi, ini tidak diperbolehkan karena apa? Rasulullah mengatakan la yabi' ba'dakum ala bai'i ba'din. Tidak boleh di antara kalian melakukan transaksi jual beli, ya, menjual satu barang. Tidak boleh di antara kalian menjual barang kepada orang lain dengan barang yang sudah ditransaksikan oleh orang lain. Ini kadang terjadi, ya, di sekitar kita. Seseorang sudah melakukan transaksi, kemudian apa? Kemudian transaksi itu dibatalkan. Kenapa? Karena ada pihak lain yang bisa menjual dengan harga yang sama, dengan barang yang sama, tetapi dengan harga yang lebih murah. Yang seperti ini tidak bolehkan. Kenapa? Karena ada unsur yaitu al-muaddi ilal aqad, bisa menimbulkan dendam, bisa menimbulkan perselisihan, bahkan bisa menimbulkan pertengkaran di antara kaum muslimin. Ini yang kedua. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga beliau mengatakan wal bai'un najasyi, ya, dan tidak diperbolehkan jual beli yang dikenal dengan nama jual beli najasyi, ya, pakai sya, bukan najasin pakai sin. Kalau pakai sin itu najis, jual beli barang najis. Kalau ini jual beli najasyi, ya, pakai sya, najasyi. Kalau kita lihat pada footnote-nya, ya, an-najasyi lughatan, najasyi itu menurut bahasa adalah tanfirus saidi min makanihi liyusadu. Najasyi itu artinya secara bahasa adalah melepas binatang buruan, kemudian binatang itu dilepas agar kita bisa memburunya. Melepas suatu binatang buruan supaya kita bisa memburunya. Ini kalau dulu model para raja, ya, punya binatang piaraan kemudian dilepas. Ketika sudah berlari kencang kemudian diburu. Nah, ini secara bahasa begitu. Wa fi syar'i, adapun secara istilah syara, yang dimaksud dengan najasi itu adalah ziyadatu fisilati biduni qasdin syira'iha, menambah harga suatu barang, menawar harga suatu barang dengan menambah harga penawarannya biduni qasdin syira'iha, tetapi tidak ada niatan untuk membelinya. Ya, gimana itu? Menawar suatu barang dengan harga yang tinggi
tetapi tidak ada niat untuk membelinya. Niatnya apa? Wa innama liwaqa asyawamu 'alaiha fayantasiru fayastaroha. Dengan satu maksud, supaya harga itu diikuti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga orang itu akan membeli barang itu. Napa niku? Bahasa Jawane napa? Dolop. Niku barangkali dolop ya. Jadi dolop itu tidak boleh dalam Islam ya. Dolop nih. Jadi menaikkan suatu harga, satu barang, dia pura-pura menawar. Menawar satu barang ini harganya, orang baru berkerumun. Pinten niki, berapa ini? Berapa ini harganya? Ada 3 orang, 4 orang. Bermaksud membeli barang itu. Barangnya hanya satu. Kemudian apa? Kemudian kita pura-pura mengatakan, wah ini berapa harganya? Itu begini, harganya sekian. Nah, bagaimana kalau misalnya sekian? Gimana kalau 15 juta? Padahal harganya sebenarnya berapa? 11 juta. Gimana kalau 15 juta oleh orang? Boleh enggak? Penjualnya mesem-mesem. Wah ya belum boleh itu. Ya oleh aku sudah duit misalnya. Saya sudah bawa uang kalau boleh. Tujuannya tidak membeli, tetapi apa? Memikat orang yang ada di kanan kirinya supaya harga itu diikuti oleh orang-orang yang akan membelinya. Dia tidak bermaksud untuk membeli barang itu. Ini namanya jual beli najasi ya, najasi. Seperti cara bahasa tadi, melepas ya suatu binatang buruan untuk bisa diburu kembali. Bila mengatakan begini, la yajuzu lil muslimi ayyutiya fi sil'atin syai'an wa huwa la yuridu syira'iha. Tidak boleh seorang muslim menawar suatu barang wa huwa la yuridu syira'iha, sementara sebenarnya dia tidak bermaksud untuk membelinya. Jadi tidak boleh seorang muslim menawar suatu barang ya, menawar harga suatu barang tetapi tidak bermaksud untuk membelinya. Wa innama min ajli ayyaqtadiya bisawamu ya, suwamu fayugharrira bil mustari. Tetapi yang menjadi niatnya sesungguhnya adalah supaya harga yang ia tawar kepada penjual itu supaya bisa diikuti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya yang bermaksud membelinya, fayugharrira bil mustari, sehingga dia bisa mengelabui para pembeli barang itu. Nah, memang kalau bahasa Jawa yang agak pas ya niku napa? Dolop nggih. Dolop. Jadi hanya menaikkan harga saja supaya diikuti oleh orang yang membeli. Kama la yajuzu ayyakula liman yuridu syira'aha ya, seperti misalnya seseorang ya tidak boleh mengatakan kepada orang yang akan membeli barang itu, misalnya innaha mustaratun bikadza wa kadza. Wah, ini barang itu sudah mau dibeli oleh fulan dengan harga sekian dan sekian. Barang ini sudah akan dibeli oleh fulan dengan harga sekian dan sekian. Kadziban, dan itu dusta, bohong. Liyugharrira bil mustari, untuk mengelabui pembeli yang lain. Sawa'un tawatta'a ma sahibaha amla, apakah ya sama saja, apakah itu memang sudah ada kong kali kong dengan pemilik barang itu, aula, ataupun hanya sekedar main-main, itu tetap tidak diperbolehkan ya. Maka tidak perlu misalnya ya, kalau kita sedang iseng-iseng misalnya iseng-iseng dolan ring pasar, yo ring pasar mau apa, ayo dolan-dolan saja, punya uang pun ndak, wis teko ngenyang-ngenyang ngene ngerasa dituku misalnya. Itu sebenarnya bukan etika muslim yang baik ya. Apalagi ada niatan tadi, apalagi sudah ada main mata dengan kesepakatan dengan pemilik barang ya. Dan itu kerap terjadi. Ada beberapa orang tidak membeli satu barang dan berkerumun ingin membeli satu barang. Kemudian penjual barang ini punya taktik apa? Main mata dengan seseorang supaya apa? Menaikkan harga dari yang semestinya. Dia mengatakan bagaimana kalau sekian? Wah, tidak boleh. Bagaimana kalau sekian? Padahal itu niatnya adalah untuk menaikkan harga. Dia tidak ingin untuk membelinya. Tujuannya biar diikuti oleh orang lain. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Liqauli Ibnu Umar ya, sebagaimana perkataan Ibnu Umar yang mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli najasi.
Wa qoulihi, dan sabda beliau, wala tanajasu, dan janganlah kalian saling menipu dengan orang atau dengan sesama muslim yang lain. Janganlah kalian saling menipu di antara kalian. Nah, najasi ini ada unsur gharar, ada ketidakjelasan, ada penipuan, ada seperti perjudian, ada seperti pertaruhan. Artinya ini model praktek yang tidak diperbolehkan di dalam dinul Islam. Ibu bapak, ya itulah 3 di antara sekian model jual beli yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga ini adalah jual beli najasi, ya, bahasa Jawanya apa tadi? Dolop, ya, dolop. Kemudian dari namanya saja sudah terkesan tidak baik, ya. Yang kedua, tidak boleh seorang muslim menggagalkan transaksi jual beli muslim yang lain. Sudah terjadi transaksi jual beli, sudah deal, kemudian dibatalkan dengan maksud kita menawarkan barang kepada pembeli tadi, sementara dia sudah melakukan transaksi dengan barang yang sama kepada orang lain. Dan yang pertama tadi adalah menjual barang, ya, membeli satu barang lalu menjual kembali kepada orang lain sebelum barang itu diterimakan. Itu saja tidak boleh. Apalagi menjual barang yang kita belum memilikinya. Berbeda. Yang pertama ini menjual barang yang kita beli sebelum barang itu kita terima. Itu saya tidak boleh. Apalagi menjual barang yang kita belum memilikinya. Contoh, ya, saya misalnya dengan seseorang, misalnya saya mau beli, Pak Agus, beli apa? Beli mobil. Mobil apa? Dia mau beli mobil Toyota. Toyota merek apa? Toyota yang demikian misalnya. Kamu pengen yang seperti apa? Saya pengen yang tahunnya tahun 2015. Warnanya yang putih. Barangnya istimewa. Baik. Ya, kalau memang kamu mau, ada barangnya. Ada barangnya. Berapa harganya? Harganya 115 juta misalnya. Deal. Saya janjikan, tapi orang saya ini barangnya kapan? Seminggu yang akan datang. Padahal saya belum punya barang, tapi saya sudah melakukan transaksi. Kemudian setelah transaksi itu selesai, saya baru mencari barang. Ini lebih tidak boleh. Dan model seperti ini kadang dilakukan. Solusinya bagaimana? Solusinya, kalau ada seperti itu, kita janjikan tempo waktu tertentu. Kita janjikan, sudahlah, kalau memang kamu butuh, seminggu lagi datang ke saya. Sehingga apa? Saya berusaha mencari barang untuk saya beli, lalu saya jual kepada orang itu. Atau yang kedua, saya mencari barang, kemudian meminta izin pada pemilik barang itu untuk menjualkannya dengan satu kesepakatan tertentu. Itu baru diperbolehkan. Tetapi ketika saya menjual barang, ya, dengan satu barang yang barang itu belum saya miliki, lalu saya menjualnya pada seseorang dalam kondisi barang itu belum dimiliki, maka itu lebih tidak boleh. Sedang barang yang sudah hampir dimiliki secara transaksi tetapi belum diterimakan, itu saja tidak boleh dijual kepada orang lain. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Adapun ya macam-macam jual beli yang dilarang yang lain, nomor yang keempat, 5 dan seterusnya, bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan, ada pamatur. Kalau ada kami persilahkan, kalau ada, monggo kalau ada. Oh, oke.